tadi ke Joko Lure, ke ini Bagio Lure, dan tadi masukannya Pak untuk masalah apa tadi? Yang sadar bahwa anak ini memalukan negara sebesar ini, wakil presidennya itu celingak-celinguk. Wakil presiden itu begitu wajahnya itu, Bung, bingung. Wajahnya itu bingung, nggak ada isinya, bingung, kosong tuh ini, bingung, kosong. Wajahnya itu waduh longo. Hujan derita di bawah langit gempita, memuji kunci tidak mampu bersuara, dan daging dirasa tongkat mereka mulia, jasa kria dan nyawa semadi tiada bertanda. Kedudukan Mustafa, guna-guna jiwa, kenang nasib saudara kita yang seagama. Rudal dan artileri menagih orang. Semakin gokil ya apa yang menjadi lidikan netizen untuk Mas Wapres, wakil presiden yang sangat terhina di muka bumi ini. Dan mengenai persoalan ijazah, semakin membuat Mas Wapres ini terpojok, sama seperti dengan Pak Mulyono, yaitu ayahnya sendiri yang dibuat kerepotan mengenai persoalan ijazah. Dan tentunya ini adalah sebuah PR yang sangat besar untuk para Turnul, bagaimana agar bisa memikirkan untuk melindungi para junjungannya ini, yaitu Mas Wapres dan juga jebolan OSIS RV, yaitu Pak Mulyono. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya langsung saja kita lanjut ke video berikutnya. Bagaimana keseruan para netizen, kelucuan para netizen membuat ledekan-ledekan yang sangat lucu mengenai persoalan Mas Wapres yang pelangak-pelongok. Tadi ke Joko Lure, ke ini Bagio Lure, dan gak bisa gua terima seperti ini. Wapres yang mau diakui sebagai wapres nggak bisa gua terima, nggak bisa gua terima. Memang tak ada otaknya, kosong, ini Bagio kosong Lure, sama sekali. Otak tak ada, pemikiran tak ada, pengalaman tak ada, tadi semua tak masukannya ada. Pak Ngomong aja untuk nggak beres. masalah apa tadi? Tadi ke Joko Lure, ke ini Bagio Lure, Mari kita dengarkan. dan tadi ke Joko Lure, ke ini Bagio Lure, dan tadi masukannya Pak untuk masalah Coba dengarkan apa itu. tadi? Komen ya, komen ya. Nih, lihat nih, Wapres kita, wow, gayanya. Ayo lewat kalau gini. Wow, Wapres kita. Lihat. Oh, Ini parah nih. Bicara riwayat pendidikan Mas Gibran ini,
wapres kita ini agak membingungkan. Mulai dari SMA dibilang disetarakan melalui lembar surat dari Kemendikdasmen. Terus ketika bicara tamatan dibilang tamatan MDIS. Setahu saya MDIS itu menurut profesor dia hanya lembaga mitra dari kampus-kampus yang ada di Inggris dan Amerika. Nah, loh, seperti apa sih pendidikan Gibran ini? Agak membingungkan kalau bicara pendidikan anak Presiden Jokowi ini. Terima kasih. Gibran bahkan dituduh tidak tamat SMA, tidak mempunyai ijazah SMA. Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Keajaiban dunia yang ke-9. Ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ijazah dia, ijazah goib lah itu, sama goibnya dengan ijazah bapaknya. Berarti isu masalah Gibran nggak punya ijazah asli dan nggak lulus SMA-nya bener dong. KPU mendadak rubah aturan untuk merahasiakan semua rekam jejak dan ijazahnya Capres dan Cawapres 2029. Terus lo mau bilang kalau ini bukan buat Gibran? Baru hitungan hari, KPU mengganti data dari Gibran. KPU yang lalu, 2024 kan udah selesai sebetulnya. Harusnya kan itu menjadi barbuk, barang bukti. Kelihatannya ketua KPU dan timnya ini adalah tidak tahu atau memang sengaja melanggar aturan dari bentuk dari sebuah peraturan perundangan. Ya. Seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong, tidak jelas dokumennya, jantan betinonya nggak jelas. Mas Gibran sebagai wapres ya buka aja, saya pernah sekolah di sini. Wakil presiden yang cacat bawaan, Pak. Bapak mau punya HP cacat bawaan terus Bapak pakai terus. Bukti saya itu seterang Monas ada di Jakarta. Yang dikeluarkan oleh Dikti adalah keterangan, bukan ijazah. Saya berharap di mediasi nanti Gibran mundur. Kita sudah sepakat semua ya, bahwa tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. Aduh, saya malu punya wapres yang sekarang ini. Sangat malu. Karena apa? Sekolahnya nggak jelas. Entah SMP, entah cuma SMA juga nggak kelar katanya. Kok bisa jadi wapres ya? Memang KPU ini keplek. KPU ini sudah pinter ya, tak dibilang goblok ya nggak goblok, dibilang bego nggak bego, dibilang pinter ya memang pinter sebenarnya. Cuma sudah hati nurani sudah nggak ada. Profesor di kampus top Singapura sebut MDIS ini tak keluarkan ijazah pendidikan Gibran, hanya setara kelas 1 SMA. Memalukan. Harusnya cepat dimakzulkan atau sadar diri deh, mundur. Mundurlah ya. Jadi jasanya suruh ngentiin. Suruh jasanya dia palsu, padahal emang palsu. Tuh kan emang tuh bapaknya ya. Jadi berarti sekarang kita mau ke DPR. Kita mau ke Komisi 10. Kita pengen tahu tuh gimana ijazahnya Gibran dong. Bapak tahu nggak Pak? Gibran nggak punya ijazah loh. Emang? Tahu. Iya. Udah. Emang nggak tahu, emang nggak punya. Nggak punya. Kacau. Udah, pecat. Tapi enggak, itu adalah suatu ini bukan fitnah, ya kan? Gibran nggak punya ijazah. 1, 2, 3. Gibran nggak punya ijazah. Kayak siapa? Bapaknya. Flip service. Tapi kenapa dari kepolisian tadi? Habis dari sana Pak demo kita kan unjuk rasa Pak. Kita mau gini Pak, kan orang